Joy sayang, Mama berharap sebelum Mama meninggal, insya Allah semoga Mama masih sempat diberikan Allah kesempatan. Ini lihat gang sepi tuh, udah sebenarnya sepi. Saya pakai jilbab di situ. Terus saya juga pernah dengar khotbah Stephen Tong Yusuf Roni di Senayan. Berapa kali itu saya nggak tahu ya, lupa udah lama. Tapi hati saya nggak tenang, nggak merasa yakin dengan khotbah-khotbah mereka. Saya datang setiap minggu ke wihara. Saya mah dapat hidayah dari Allah lewat hati. Terus saya jadi anggota gereja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, pemirsa Wakaf TV dimanapun Anda berada, kembali lagi nih kita bersilaturahmi dalam layar kaca, ya, dunia maya, tapi dalam momen atau suasana Ramadan atau Ramadan, Masya Allah. Semoga teman-teman sekalian yang menjalankan, yang tidak ada uzur, ya, berhasil ya, atau bisa menjalankan ibadah saum secara full, insya Allah, kemudian bisa diisi oleh ibadah-ibadah yang banyak tentunya, karena di bulan Ramadan ini kita tentunya pasti akan meraih keberkahan, kemudian meraih pahala yang sebanyak-banyaknya, insya Allah makbul, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, bersamaan dengan ini kita kedatangan tamu, seorang mu'alaf, tentunya muslimah juga beliau, yang beliau ini ya, alhamdulillah sudah lanjut usia ya. Saya nggak tahu nih takaran, soalnya saya sempat dikomplain nih yang disebut lanjut usia itu dari umur berapa lah gitu. Dan beliau ini kurang lebih umurnya 60 tahun, dan kita juga insya Allah akan bertanya-tanya yang pasti banyak ceritanya, karena beliau sudah pengalaman sudah banyak lah. Penasaran siapa? Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat, Masya Allah. Ibu tinggal di mana Bu? Tinggal di Kranji, Bekasi. Kranji, Bekasi. Oh, memang sebelumnya tinggal di situ? Enggak, sebelumnya saya tinggal di Tebet. Di Tebet sini Bu, dekat? Iya. Oh. Di Tebet tuh di Supomo. Oh, gitu. Pindah-pindah Bu katanya tadi ya? Ya, saya pindah-pindah karena rumah dijadiin gudang oleh keluarga kakaknya. Terus saya pindah, alhamdulillah dapat rezeki dari Allah, sehingga teman lama saya pindah ke rumah dia di Depok. Dari Depok terus saya pindah lagi ke Tangerang, rumah teman lama juga, terus baru pindah ke Kranji. Alasan pindah yang pertama karena tidak diizinkan ya Bu? Iya, karena rumahnya berdiri gudang, jadi saya suruh pindah. Oh, karena masuk Islam disuruh pindah? Enggak. Karena saya nggak berani memperkirakan begitu ya, karena saya nggak merasa seperti itu. Cuma rumah jadi gudang, udah lama gitu, jadi saya disuruh pindah. Oh gitu ya. Mungkin, oh ya, saya ngerti ya. Mungkin alasannya karena untuk mau jadiin gudang aja gitu, terpaksa harus pindah. Oh gitu. Sekarang menetap di Kranji. Oh, anak sudah berapa Bu? 2. Oh, sudah 2. Suami udah meninggal lama ya. Oh, Masya Allah. Yang penting bisa berkumpul sama anak sama cucu Bu ya. Alhamdulillah. Umurnya berapa Bu tadi? 60? Hampir 60. Oh, hampir 60 ya, Insya Allah ya. Tahun 1965 ya Bu ya. Masya Allah. Insya Allah, kita makasih ya Bu ya udah mampir ke sini. Iya, nggak apa-apa. Tentunya kita pengen dengar cerita nih Ibu, karena Ibu sudah udah beranjak lanjut usia ya. Kita pengen tahu nih cerita-cerita pengalaman yang insya Allah nih teman-teman pengen tahu juga di luaran sana nih. Teman-teman nih pengen tahu ceritanya, pasti ada motivasi, ada edukasi, tentunya ada inspirasi yang untuk mereka ambil dari ceritanya Bu Lili ya. Bu Lili ada nama lengkapnya sebelumnya nggak? Liliana Kurniawan. Oh ya. Masuk Islam tahun 2020 ya. Masya Allah. Di Jakarta Bu? Sunda Kelapa. Oh, Masjid Sunda Kelapa, Masya Allah. Nah Bu, pertanyaan pertama nih Bu, kita pengen tahu Bu Lili ini dulunya tuh kehidupannya seperti apa gitu. Tentunya dalam beragama ya, misalkan Bu Lili kan sebelumnya agamanya
Buddha. Nah, kita pengen tahu nih Bu Lili nih, di Buddha itu tuh seperti apa sih Bu Lili pada zaman dulu tuh kan kita Waktu masih Buddha. iya masih Buddha kan tentunya banyak cerita ya, mungkin Bu Lili rajin ibadah atau rajin ikut ini ikut itu gitu kan, banyak kegiatan dan seterusnya. Nih kehidupan seperti dulu tuh seperti apa gitu Kalau dulu saya waktu masih agama Buddha, ya? saya setiap minggu datang ke, sebutnya kan wihara. Kalau Iya, di Islam mah sebutnya masjid. Iya Saya betul. datang setiap minggu ke wihara. Mm-mm. Setelah di situ, istilahnya kan kalau Islam kan sholat, ya kan, Iya, doa, zikir. Iya Saya di betul. situ kan baca buku, sebutnya Tripitaka. Palita. 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 Itu sebut buku agama Buddha. Oh. Setelah itu selesai, paling saya sama teman-teman makan, setelah makan kita pulang masing-masing. Oh. Jadi saya tuh setiap minggu begitu aja. Jadi Rutinitasnya begitu aja. iya, nggak pernah istilahnya, Komunikasi, berinteraksi, bergaul gitu. nggak pernah saya. Nggak pernah. Oh. Jadi sekolah, datang sekolah, pulang, udah nggak pernah jalan-jalan kemana-mana, jarang. Jadi kalau setiap minggu juga begitu. Asli nggak pernah istilahnya kemana-mana, jarang banget dari sejak dulu. Oh, itu buku kitab Palita. Palita isinya apa Bu ya? Itu kayak kalau sebut di Islam kan Quran ya. Iya. Kalau sebut di Buddha itu kayak doa-doa. Oh, doa-doa saja. Iya, doa-doa gitu. Jadi kita baca di situ gitu. Nanti kalau udah jam 12 kita pulang. Kita masuk pulang, datangnya jam 10, pulang jam 12. Oh, 2 jam aja ya Bu ya? Iya. Itu tiap minggu. Jadi datangnya ke tempat yang sama, nggak pernah pindah-pindah saya. Oh, ada nggak Bu ini apa siraman-siraman rohani atau ceramah dari pemuka agamanya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak, cuma baca itu aja. Setelah itu baca itu, selesai, udah kita pulang. Pulang ya? Tiap minggu begitu. Terus untuk mendapatkan pengetahuan tentang agama Buddha itu dari mana Bu? Saya pengetahuan agama Buddha, saya cuma tahu saya agama Buddha dari kecil, ya. Terus kalau soal pengetahuannya, saya juga nggak ngerti, jujur. Saya nggak ngerti. Pokoknya tiap minggu saya ke sana, terus di sana dikasih buku, suruh baca. Terus waktu saya sekolah, saya juga agama Buddha. Jadi gitu aja. Jadi maksudnya nggak ada yang ngajak gitu kan ya, supaya agama Buddha, nggak ada. Cuma memang dari keluarga agamanya Buddha, banyakan Buddha gitu kan. Maksudnya, saya penasaran nih, pernah nggak diajarin pelajaran agama Buddha? Buddha adalah sebuah agama yang begini. Oh ada waktu di sekolah diajarin agama Buddha. Oh gitu. Seperti misalnya, kan kalau di sini kan Nabi Muhammad SAW. Iya betul. Kalau di Buddha tuh Siddhartha Gautama. Iya. Dia diajarin tuh. Sosok beliau. Sosok beliau dibilang dia anak seorang raja yang prihatin dengan keadaan rakyatnya yang menderita. Gitu. Terus disembah. Terus katanya dia meminta ayahnya, terus ayahnya nggak setuju, makanya dia jadi dibuang gitu. Jadi itu udah lama banget ya, saya udah lupa ya. Udah lama banget tahun mungkin tahun 70 sekolah, ya. Iya, saya sekolah SMA ya waktu itu SMP. Jadi saya lupa, cuma inget-inget sedikit. Iya nggak apa-apa sih Bu. Yang ingat-ingat aja sih Bu. Cuman yang saya penasaran tentang pengetahuan Ibu di agama Buddha itu gitu kan. Kalau saya di agama Buddha, saya kalau misalnya nih ya, naudzubillah ya, astagfirullahaladzim. Kalau misalnya saya lewat di wihara ya, ataupun apa tuh ada di mall atau di mana gitu ya, ada kan sini kan kalau di Islam kan ada qasidahan, ya kan? Iya, qasidahan. Melawis gitu kan. Iya, betul. Nah, kalau di agama Buddha kan ada lagunya juga kan? Iya. Misalnya tentang Palita itu kan, ya kan? Saya tuh masih bisa ingat dikit. Itu. Iya. Doa-doanya masih bisa ingat. Tapi nggak semuanya, cuma ya? sedikit doang. Karena doang. sudah lama nggak dipakai-pakai, jadi udah lupa. Ada nggak Bu satu kata-kata gitu? Apa doa itu apa sih isinya sih Bu? Nggak pernah diajarin. Oh. Cuma suruh baca buku itu, udah pulang tiap minggu begitu. Kita nggak belajarin tuh doa itu untuk apa, enggak. Pada saat itu Ibu yakin nggak
tentang kebenaran agama itu, maksudnya agama Bunda nih, ya saya menyembah dengan Tuhan yang benar, ini adalah jalan yang benar atau gimana? Pernah nggak terbersit pikiran itu, Bu? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya, jalanin aja gitu ya. Dia jalanin aja kayak air mengalir. Lalu orang tua pada saat itu menanamkan nilai-nilai agamanya gimana, Bu? Ibu saya sih membebaskan aja, maksudnya ibu saya itu kan jadi membebaskan saya mau apa gitu. Oh, apa ya? Yang penting ibadah jangan tinggal, apa kewihara dan seterusnya. Yang penting jadi anak baik gitu ya, Bu ya. Ya. Jadi toleransi ya, ibu tidak ditarget jadi kamu jadi wanita yang begini Enggak, gitu ya. sama sekali nggak pernah. Enggak ya. Nah, pada saat yang sama, yang udah dewasa nih, Bu ya. Cerita Bu Lili yang dewasa, Bu Lili mendengar kata Islam itu seperti apa sih? Islam tuh didengar baik atau enggak pada saat itu? Kalau soal Islam, saya sendiri bingung bener-bener. Karena kan biasanya kan orang masuk Islam dari lingkungan ya. Iya, Ya, belajar dari lingkungan. misalnya punya teman Islam, Iya. terus dengar dia ngaji, ya kan? Ataupun dari rumah dia dekat masjid, Iya, ya terus betul. dengar ajan, ya kan? Terus atau enggak dia misalnya diajak ke pengajian sama teman gitu misalnya ya. Terus dapat hidayah dari Allah kan? Saya mah dapat hidayah dari Allah lewat hati. Hati? Iya. Diapain hatinya, Bu? Wah, nggak tahu. Saya cuma begini, saya kan pernah mau masuk Kristen. Masuk Kristen. Karena saya bingung nih, hati saya bilang, saya bingung nih kayaknya saya mesti cari agama lain. Hati saya bilang gitu. Oh. Terus saya coba agama Kristen. Tapi saya belum dimandikan. Belum kasih nama Kristen gitu Iya, kan. baptis. Saya masuk gereja. Iya. Ya. Terus saya jadi anggota gereja. Anggota gereja. Iya, anggota gereja. Oh. Anggota gereja. Terus saya juga pernah dengar khotbah Stephen Tong Yusuf Roni di Senayan. Berapa kali itu saya nggak tahu ya, lupa udah lama. Tapi hati saya nggak tenang. Nggak tenang, nggak merasa yakin dengan khotbah-khotbah mereka. Gitu. Jadi saya datang sana, datang sendiri gitu, nggak ada yang ngajak-ngajak, datang aja sendiri. Nggak. Terus hati saya masih nggak tenang dengan khotbah Yusuf Roni sama Stephen Tong. Saya sama sekali nggak tertarik. Kemudian? Terus hati saya bilang gini, suatu saat setelah itu ya, saya nggak tahu berapa lama kan, saya kan nggak mungkin ngitung. Iya. Terus hati saya bilang gini, udah Lili, lu masuk Islam aja. Hati ngomong begitu, Bu? Iya. Terus saya masuk Islam di Sunda Kelapa. Oh. Jadi saya nggak nanya orang, apa teman saya, apa siapa gitu ya. Islam tuh apa sih? Gimana sih cara masuk Islam? Bukunya apa? Gimana? Gini, gitu. Pokoknya segala macam ya. Nggak tahu Ibu Islam itu seperti Nggak. apa? Ya Allah, Masya Allah banget ya, Bu ya. Dulu Islam, mendengar kata Islam nggak, Bu, dulu? Islam tuh seperti apa? Enggak. Enggak. Biasanya kan dulu ya, Bu ya, apa berita-berita tuh, atau mungkin omongan-omongan teman-teman Buddha tuh biasanya kan teman-teman saya lah ada yang maaf dari Buddha itu, mereka orang tuanya tuh ngelarang kamu jangan masuk agama selain Islam gitu. Agama yang lain boleh kecuali Islam, karena Islam tuh begini, pokoknya jelek deh, Bu. Oh, kebanyakan ya kriminal lah, begini begitulah gitu. Pernah dengar terbesit gak, Bu? Enggak. Saat itu memang beda sih ya, dulu sama tahun 70 sama 80 sih memang kurang santer. Biasanya tahun 90 ke sini tuh udah mulai. Jadi memang masuk Islamnya karena panggilan dari hati, Bu? Iya. Oh. Sampai ya memang mungkin orang bingung ya. Sebab memang saya nggak dari temen, nggak dari buku-buku, nggak dari pengajian, langsung dari hati. Oh, mungkin gini, Bu ya, mungkin kita coba gali, Bu ya. Mungkin karena Bu Lili ini punya istilahnya, punya preferensi Tuhan itu adalah begini. Nah, Ibu tidak temukan tuh kan di agama Buddha, di Kristen gitu. Ini nggak masuk nih ke nurani saya nih dan seterusnya gitu. Jadi Ibu tuh pengen menjadi seorang hamba gitu, pengen mempunyai Rob lah, yakin akan adanya Tuhan, Allah ya, maksudnya Rob yang mengatur alam semesta dan seterusnya. Akhirnya hidayah itu masuk, panggilan hati itu, kemudian disuruh masuk Islam gitu ya, ke masjid. Tapi kalau dibilang saya, maaf nih ya, saya selama di Buddha dan belum masuk Kristen, Iya. itu
nggak pernah tahu Tuhan itu apa. Tidak pernah tahu Tuhan itu Tidak apa? pernah tahu. Oh. Sama sekali enggak. Lalu ibu motivasi masuk agama Kristen apa menjalankan itu motivasinya apa? Kan saya juga nggak tahu. Tiba-tiba hati saya bilang ini, udah cari agama lain. Itu aja motivasinya. Ya ketika ibu beragama, apa yang ibu ingin dapatkan sih? Saya ingin dapatkan agama yang benar. Untuk menuntun hidup, untuk Pokoknya maaf ya, dulu kan saya kan belum ngerti, ya kan. Karena saya juga nggak pernah nanya siapapun, jadi istilahnya saya masih nol banget. Iya. Terus hati saya cuma bilang cari agama lain yang lebih benar, yang lebih baik gitu kan. Nah udah saya coba agama Kristen. Dan agama Kristen saya udah ikut sampai jadi kru gereja. Terus dengan khotbah itu, hati saya bilang nggak cocok sama sekali, nggak merasa tenang, nggak merasa seneng. Akhirnya sekian lama kan saya bingung kan, saya nggak tahu, tiba-tiba hati saya bilang ini, Lili lu masuk Islam aja. Udah saya masuk Islam. Berarti motivasi ibu pindah agama gitu sebenarnya ingin mencari Tuhan, ya kan? Mungkin kalau disebut sekarang ya. Iya. Karena itu fitrah manusia memang adalah pengen ada sesuatu yang bergantung gitu. Jadi dia ingin menggantungkan diri dia sebagai manusia hamba itu terhadap sosok yang maha besar. Itu fitrah manusia. Nah itu secara tidak langsung tuh badan ibu bergerak ya tuh ya, nyari ke Kristen dan seterusnya. Akhirnya ke Masjid Sunda Kelapa. Ini gimana nih Bu? Bisa ke Masjid Sunda Kelapa ceritanya? Lah, kalau dibilang saya juga nggak ngerti, karena kan saya kan nggak tahu soal Masjid Sunda Kelapa. Oh. Nggak ada yang ngasih tahu saya. Tiba-tiba datang? Datang aja. Datang aja. Tahun berapa itu Bu? Itu kalau dibilang sebenarnya kan dulu kan saya pernah syahadat ya. Oh pernah. Pernah syahadat di Masjid Sunda Kelapa. Udah lama banget tuh. Tapi terus saya kan mau ikut suatu kegiatan Islam, ya kayak ada kajian atau apa gitu kan, mesti punya sertifikat Islam kan. Nah diminta gitu kan saya bingung dong sertifikat Islam saya. Terus saya tanya ke Masjid Sunda Kelapa, katanya sertifikat Islam ini tuh semua tuh kena banjir yang masuk Islam tahun dulu kebanjiran rumahnya. Kebanjiran kan Sunda Kelapa karena pernah banjir besar. Terus kan saya suruh syahadat lagi gitu katanya. Jadi ya udah saya syahadat lagi tahun 2020. Oh, berarti ibu sebelumnya udah pernah masuk Islam ya, cuman dokumennya kena banjir ya. Jadi nggak punya kopiannya. Kopiannya nggak punya. Iya. Banjir Jakarta itu tahun berapa tuh ya? Ingat nggak Bu tahun berapa? 90-an Bu ya? Saya tahun 88 masuk Islam. 88 ya? Masya Allah Bu. Nah Bu, ini saya tertarik Bu ya, ceritanya ini menarik. Kemudian karena ada journey-nya ya, ada ibu ini petualangan nih. Nah kemudian masuk Islam Bu, itu ada yang tahu nggak Bu keluarga itu pada saat itu? Enggak, saya nggak bilang siapa-siapa. Nggak bilang siapa-siapa ya? Enggak. Oh. Nggak bilang ke keluarga. Pada saat masuk Islam udah menikah belum Bu? Belum ya? Belum. Oh jadi ini ketemu suaminya yang udah Muslim ya Bu ya? Iya. Oh gitu, Masya Allah. Nah setelah masuk Islam ada nggak Bu nih kesulitan yang Ibu Lili dapatkan, misalkan ada hambatan, rintangan sebelum masuk Islam ataupun sesudah masuk Islam, ada nggak Bu? Sebelum masuk Islam, kesulitannya dulu waktu saya masuk Islam pertama tuh ya, kan keluarga tuh nggak suka saya pakai jilbab, kan. Terus saya upayakan nanti saya masuk ke gang sepi ya, saya lihat sekeliling dulu. Saya misalnya mau pergi kajian, saya masuk Islam ini lihat gang sepi tuh, udah sebenarnya sepi, saya pakai jilbab di situ. Di gang sepi itu. Ya, di gang sempit. Iya, di gang sepi. Saya kalau udah mau pulang, saya masuk lagi gang sepi, baru saya balik ke rumah. Gitu. Itu bertahun-tahun Bu? Ya, saya lupa ya, karena kan saya kan nggak mungkin jatuh dong, misalnya masuk ke gang sepi tahun berapa, terus kan? Maksudnya ibu ngejalanin itu lama nggak, berbulan-bulan? Berbulan-bulan sampai tahu gitu ya? Iya, saya masuk. Nah saya pikir saya pengen pakai jilbab, gimana caranya di rumah kan nggak mungkin bisa. Iya. Terus saya pikir, saya cari gang sepi deh, saya pakai jilbab situ, gitu. Terus saya lama-kelamaan
saya kenal sama penduduk situ kan, saya numpang di rumah dia. Masya Allah. Saya numpang di rumah dia, dia padahal Kristen, Kristen? Ya orang Allah. Kristen. Terus diizinin? Diizinin, saya bilang, Mbak, saya mau numpang ya, pakai jilbab sini ya. Iya, nggak apa-apa. Terus nanti kalau pulang, saya ke rumah dia lagi, buka jilbab. Ditanya nggak tuh, Bu? Hah? Penasaran nggak dia tuh? Nanya nggak, kenapa sih begitu gitu? Enggak. Enggak. Karena saya cepet-cepet pakai jilbab, saya pergi. Oh. Pulang juga gitu, cepet-cepet buka jilbab, pulang. Nggak penasaran dia Enggak. kenapa sih gitu? Enggak. Oh. Nah akhirnya keluarga tahu kapan tuh, Bu? Gimana tuh? Setelah sekian lama saya pakai jilbab ya, buka jilbab, pakai jilbab di gang sepi di rumah orang itu. Lama-kelamaan Ketahuan. keluarga saya izinin saya pakai jilbab di rumah. Oh gitu, Masya Allah. Nggak ada tentangan lagi ya dulu, tentangan nggak ada. Tenang Bu ya pada. Iya. Jadi saya pakai jilbab di rumah. Mau pergi kemana juga pakai jilbab di rumah. Ingat gak Bu kata-kata mereka tuh saat itu gimana gitu? Enggak, pokoknya tentangannya lewat sikap aja, nggak ada ngomongan. Oh nggak ada omongan, diam Nggak aja ada, lewat gitu ya? sikap aja. Oh. Ibu juga nggak menjelaskan ya ke keluarga ya, saya Muslim, saya pengen jilbab gitu. Enggak, saya nggak ngerti. Saya pokoknya saya cuma tahu Islam tuh mesti pakai jilbab. Jadi saya begitu. Masya Allah ya, Ibu berarti ini tipe yang sami'na wa ata'na gitu. Kami dengar dan kami taati. Amin, insya Allah, amin. Masya Allah, Masya Allah. Nah kemudian Bu, gimana nih Bu nih? Saya mau tahu perasaannya nih Bu setelah sekian tahun, puluhan tahun nih Bu ngejalanin Islam nih Bu. Alhamdulillah saya bersyukur sama Allah, alhamdulillah subhanallah. Saya dikasih Allah hidayah. Dan alhamdulillah saya suka dengan Islam, sangat senang sekali, bahagia di Islam. Masya Allah. Walaupun kehidupan saya tuh dibilang kayak musafir kata teman-teman saya. Oh. Pindah-pindah itu. Pindah-pindah. Terus kehidupan saya kalau menurut orang saya pas-pasan nggak apa-apa, alhamdulillah, karena saya masih diberikan Allah hidayah. Iya. Nikmatin, syukurin, Nikmatin, alhamdulillah sabarin. aja gitu. Saya nikmatin apa yang Allah kasih, Masya gitu Allah. berupa ekonomi. Segitu ya nggak apa-apa bagi saya. Alhamdulillah karena saya masih dikasih iman Islam. Iya, Masya Allah. Gitu. Ya ini pelajaran sih buat teman-teman sih. Ya walaupun kehidupannya biasa-biasa aja, yang penting masih ada Islam di dalam dada kita gitu. Karena itu yang bikin kita tenang gitu, Masya Allah. Dan juga apa ya, memang benar Bu, memang musafir kita juga Bu. Kita nih semua sih umat Islam ini musafir. Insya Allah kita akan balik nih, apa namanya, ke tempat yang lebih kekal, pulang kampung lah gitu Bu ya. Nah Bu, kemudian pertanyaannya nih Bu, di Islam itu kan banyak aturan nih Bu ya, segala macam nih. Ibu ngeliatnya gimana sih? Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. nggak masalah. Karena itu kan aturan Allah buat untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita dunia akhirat. Jalanin aja dengan ikhlas mengharap ridho Allah. Iya soalnya kan diatur Islam kan dari mau tidur, dari bangun tidur lagi, kemudian belum ini belum itu gitu kan. Jadi orang kadang mandangnya tuh sebelah mata nih Bu, apa Islam kok agamanya sulit dan seterusnya, sedangkan di Buddha cuma 2 jam doang, udah gitu setiap weekend gitu kan. Nggak masalah Bu ya, Nggak masalah. jalan aja yang Dari penting. sejak dulu alhamdulillah, dari sejak saya masuk ke Islam sampai sekarang alhamdulillah saya nggak merasa tertekan dengan aturan Islam. Jalan-jalanin aja, karena saya merasa ini hidayah dari Allah, saya harus pertahankan sampai saya meninggal. Karena hidayah itu kan nggak mungkin bisa dibeli dengan harta dunia dan isinya. Iya, iya. Hidayah itu Allah yang menunjuk pada orang yang Allah mau, bukan pada orang yang walaupun orang itu sholat belum tentu ditunjuk oleh Allah dikasih hidayah. Iya, iya. Kehendak Allah langsung. Jadi Allah menunjuk nih orang ini pantas kasih hidayah. Hidayah sholat, kan saya dengar maaf nih ya, ada hidayah sholat, ada hidayah sedekah, ya kan? Jadi kalau dikasih hidayah Islam mungkin banyak, tapi kalau dikasih hidayah untuk berbuat baik belum tentu. Iya betul ya. Iya, iya. Masya Allah ya, benar-benar Bu. Pelajaran lagi kedua nih teman-teman nih. Tuh hidayah kalau teman-teman tuh yang nggak jarang sholat, kan, jarang sedekah, jarang berwakaf, jarang ini itu hidayah teman-teman, faktor hidayah. Masya Allah. Nih Bu, kemudian saya bingung mau nanya lagi apa ini ya Bu. Saya mau pengen tahu tentang ini Bu, apa namanya, keislaman Bu Lili. Yang selama ini Ibu Lili dapat itu apa aja sih Bu di Islam gitu Bu? Alhamdulillah selama di Islam ini saya dapat bekal untuk akhirat yang akan saya terus bercoba belajar. Mulai dari
larangannya, terus sholatnya, amal ibadahnya, zakatnya, witirnya, terus semua hal yang harus saya jauhi termasuk larangan dari Allah, dan harus saya jalani amal ibadah dengan ikhlas karena Allah semata, karena maha ridho Allah, bukan karena manusia. Jadi alhamdulillah banget saya bersyukur sama Allah, walaupun saya bukan muslim asli, tapi Allah, alhamdulillah saya bersyukur sama Allah, berterima kasih sama Allah karena masih diberikan hidayah, sehingga saya sampai hari ini dan insya Allah sampai saya meninggal nanti saya tetap mau iman Islam dan menjalankan perintahnya dengan ikhlas tulus karena Allah semata. Iya, betul. Dan Islam juga nggak memandang ini muslim turunan, muslim tanjakan, atau muslim apa gitu kan. Yang penting takwa dia kan di sisi Allah tuh. Nah, ini anggap nih Bu, saya pengen cerita, anggap nih yang nonton nih ada seorang mu'alaf atau orang yang mau masuk Islam nih. Kan Ibu kan sudah lama yang memeluk Islam. Ibu melihat Islam tuh sehebat apa sih, setakjub apa nih ketika ditanya sama orang di sana gitu? Saya melihat Islam, kalau dibilang sempurna, alhamdulillah sempurna. Dari di dunia dan akhirat udah diatur oleh Allah. Mulai dari hal kecil sampai hal yang sampai akhirat diatur oleh Allah untuk kebaikan kita. Jadi tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Saking sempurnanya. Masya Allah, saking sempurnanya Bu ya. Jadi kalau ada yang nonton nih, Islam tuh kayak apa sih gitu, sebagus apa gitu ya. Sempurna jawabannya Bu ya. Masya Allah, mantap. Kemudian ada nggak Bu nih yang cita-cita Bu Lili pengen kerjain? Ini kan udah panjang nih umur mualafnya gitu kan, mungkin jadi seorang, bukan mualaf lagi sebenarnya kan, Mukalaf, sudah jadi seorang muslimah gitu. Karena mualaf kita sebut karena beliau punya cerita gitu, punya cerita masuk Islam karena dulu beliau seorang non muslim ya teman-teman sekalian. Nah tadi pertanyaan saya Bu, ada nggak Bu yang pengen apa lagi nih Bu di Islam yang pengen Ibu kerjakan gitu? saya mau kerjakan perintah Allah aja. Perintah Allah ya? Perintah umroh, haji? Larangannya saya jauhi. Perintah yang harus dikerjakan saya kerjakan. Hablum minan nasnya, hablum min Allahnya, rukun Islamnya, rukun imannya, dan segala yang Allah atur dalam Quran, sunnah Nabi, saya berusaha kerjakan. Saya berusaha belajar, saya berusaha mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu untuk kebaikan saya juga, untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Masya Allah. Udah umrah Bu? Belum. Haji belum ya? Belum, gak ada uang. Tinggal satu nih ya teman-teman ya. Ya moga kali aja Bu ya. Ada yang nonton ingin menyempurnakan rukun Islamnya, Masya Allah. Ibu mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya. Pertanyaan terakhir. Saya pengen tahu nih Bu, apa harapannya Bu Lili dari sekian banyak yang Bu Lili ceritakan gitu. Ada nggak harapan yang ingin Bu Lili capai gitu? Harapan saya sebagai hambanya? Ya sebagai hamba, sebagai orang tua atau gimana? Harapan saya kalau sebagai hambanya, saya merasa saya bukan hamba yang baik. Karena banyak kekurangan saya, tapi saya akan berusaha memperbaikinya. Seperti sholat saya yang nggak pernah khusyuk, saya udah berusaha. Saya merasa itu bukan hamba yang baik. Kalau hamba yang baik kan kalau sholatnya bisa khusyuk, ya kan? Saya nggak pernah bisa. Saya udah berusaha semaksimal mungkin tapi gagal mulu. Saya merasa, makanya saya bilang ke Allah dalam doa saya, ya Allah saya bukan hamba yang baik. Saya udah berusaha sholat khusyuk tapi selalu gagal. Ya. Saya juga bukan umat Nabi Muhammad yang baik. Dan saya berusaha sampai saya meninggal, berusaha memperbaikinya. Apa yang kurang dalam diri saya dalam hal hukum Islam, dalam hablum minan nas, dalam hablum min Allah, dalam kegiatan sebagai amanah dari Allah, itu akan saya berusaha perbaiki sedikit demi sedikit sampai insya Allah itu lebih baik sampai akhir hayat saya. Dan sebagai orang tua, insya Allah saya berusaha, saya doa sama Allah, ya Allah kalau diridhoimu saya mohon agar anak saya yang pertama itu belum masuk Islam jadi masuk Islam, dan istrinya belum masuk Islam Bu? Belum. Ya.
Ibu kalau eh, anak yang menonton, ibu pengen sampaikan nggak apa yang ingin disampaikan ke anak ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Joy, sayang, Mama berharap sebelum Mama meninggal, insya Allah semoga Mama masih sempat diberikan Allah kesempatan. Ya Allah. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat kau dengan istrimu, dengan anakmu masuk Islam, dengan tausiah karena Allah ridho dengan hidayah, memberikan hidayah padamu untuk selama-lamanya. Sehingga insya Allah semoga Mama punya tabungan di dunia. Amin, amin, amin. Semoga di tabungan dunia dan akhirat karena kau masuk Islam dan menjadi Islam yang baik dan benar ilmu. Dan misal dan wajah juga begitu. Semoga Allah mengijabah meridhoi doa-doa saya selama ini. Amin. Itu aja. Itu aja Bu. Ya, Bu. Masya Allah. Maaf Bu ya, saya baru tahu. Anak keduanya juga muslimah. Muslim. Muslim ya. Cuma anak pertama ini Bu ya, harapan Bu ya. Dan semoga kita aminkan, tentunya berharap Mas Joy masuk Islam, yang mudah bisa mendengar apa yang Ibu harapkan. Masya Allah, terima kasih Bu ya udah hadir di sini. Tentunya kita juga berempati, tentunya ingin mengaminkan, berharap semua tercapai harapannya, cita-citanya Bu Lili selama ini. Terima kasih Bu Lili udah mau hadir. Mohon maaf udah bikin menangis. Nggak apa-apa, wajar. Ya. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, sahabat pemirsa Wakaf TV dimanapun berada, demikianlah bincang-bincang kami yang singkat ini, insya Allah akan menjadi sebuah pelajaran, inspirasi tentunya, dan juga harapan seorang orang tua, seorang ibu kepada anaknya agar bisa menjadi seorang muslim dan hidup bahagia bersama. Tentunya teman-teman juga bisa lihat bagaimana detailnya ibu tadi bercerita tentang pergolakan batin, mencari Tuhan dan seterusnya. Semoga bisa menjadi motivasi dan edukasi untuk kita semua. Baik sahabat wakaf sekalian, demikianlah bincang-bincang kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat sekalian bisa mengupdate info-info video terbaru dari kami. Kami mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sinten, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai.
Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.